Menurut gue penting karena biar gak merupakan sosok wanita yang tangguh karena itu kesetaraan buat manusia. Kartini adalah pahlawan emansipasi wanita. Sosok yang berani memperjuangkan emansipasi wanita sehingga wanita tidak dipandang remah lagi oleh sebagian masyarakat. Menurut gue Ibu Kartini itu adalah wanita yang berani karena dapat menyampaikan aspirasinya ke semua orang untuk memperjuangkan hak-hak wanita di Indonesia. Beliau adalah wanita pertama Indonesia yang memiliki cita-cita untuk memperjuangkan hak-hak wanita. Wanita penggerak emansipasi wanita dan wanita inspiratif. Ibu Kartini itu adalah sosok perempuan yang sangat menginspiratif karena dia adalah pemberi konkret bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Adalah sosok wanita yang tangguh, cerdas, dan pemberani. menurut gue Ibu Kartini itu wanita hebat. Kalau menurut gue nih ya, yang pertama kali gue pikirin setelah mendengar kata Ibu Kartini itu sosok perempuan yang berani memperjuangkan hak wanita dari masa lalu hingga masa kini. Menurut gua, Ibu Kartini adalah seorang wanita yang memperjuangkan hak-hak wanita. Menurut gue sih itu statement yang salah karena Indonesia aja pernah dipimpin oleh seorang wanita. Jadi kalau lu nggak sekolah tinggi, lu ketinggalan zaman coy. Tidak setuju dan sangat kuno karena wanita juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal akses pendidikan yang tinggi. Tidak setuju karena perempuan juga butuh sekolah yang tinggi karena perempuan sekolah pertama bagi anak-anaknya. Menurut gue sih itu pemikiran kuno ya, soalnya di zaman modern ini kan kita memerlukan ibu-ibu yang mendidik anak dengan pendidikan. Kalau enggak nanti anak-anaknya ada plus. Menurut gue statement itu nggak bisa dijadiin dasar buat para wanita untuk tidak bersekolah tinggi karena pada dasarnya semua orang bisa bersekolah hingga ke jenjang yang paling tinggi. Walaupun pada akhirnya menjadi berumah tangga, apa salahnya perempuan sekolah tinggi-tinggi karena pendidikan tidak ada yang sia-sia. Menurut gue nggak setuju dengan pertanyaan itu karena perempuan itu punya hak juga buat menuntut ilmu setinggi mungkin. Jadi dia bisa milih mau ngurus rumah tangga atau milih karir. Mungkin itu aja. Kalau menurut gue itu penting karena wanita itu punya hak untuk pendidikan yang lebih tinggi. Gue sebenarnya nggak setuju sama statement itu sih, soalnya karena kalau misalkan buat masalah dapur tuh bukan masalah perempuan doang, dan perempuan juga berhak buat sekolah setinggi-tingginya. Nantinya juga para suami juga harus ikut ngebantu ngurus dapur, kayak misalkan masak atau cuci piring dan segala macamnya. Gue nggak setuju sih karena pendidikan itu kan hal yang penting untuk semua orang, tidak memandang apapun apalagi gender. Dan perempuan itu sangat penting untuk pendidikan karena dia adalah madrasah pertama untuk anaknya. Perempuan berhak memilih tujuan hidupnya. Perempuan berhak memilih mencapai tujuan dan cita-citanya, dan perempuan berhak mengembangkan potensinya. Statement ini tuh nggak tepat. Ya walaupun memang benar perempuan itu memiliki kewajiban sebagai ibu rumah tangga setelah ia menikah, tetapi itu bukan berarti menjadi penghalang bahwa perempuan bisa memiliki pendidikan yang tinggi. Apalagi pada kenyataannya, pendidikan itu penting bagi semua orang, apalagi di zaman yang semakin maju ini. Dan perlu kita ingat bahwa perempuan merupakan guru pertama bagi seorang anak, karena kodratnya perempuan sebagai seorang ibu. Menurut gue statement tentang itu gue gak setuju sama sekali karena mau cewek ataupun cowok, mereka sama-sama punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang bagus. Dan kalau misalkan cewek cerdas dan cewek pintar kan itu pasti bisa menempatkan posisinya sendiri. Itu yang bisa bikin mereka dibilang mahal kan. Menurut gue penting karena dengan adanya kesetaraan gender, para wanita mendapatkan hak-hak yang sama dengan para pria. Menurut gue penting sih karena dengan adanya kesetaraan gender kita bisa lebih menghargai wanita walaupun laki-laki.
Menurut gua sangat penting karena dapat menghapus segala bentuk diskriminasi yang kerap terjadi. Penting banget supaya mau itu laki-laki ataupun perempuan, mereka semua mendapat perlakuan yang sama. Jelas penting karena kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan adalah pemenuhan hak dan kewajiban untuk kemampuan perkembangan untuk negara. Kesetaraan gender itu penting karena dengan adanya kesetaraan gender ini dapat memberi kesempatan dan hak yang sama dan adil bagi setiap gender, baik laki-laki maupun perempuan. Menurut gua kesetaraan gender itu penting karena itu tuh bisa berdampak banyak buat perempuan. Jadi yang tadinya dia cuma bisa di dapur aja, tapi karena ada kesetaraan gender ini dia bisa lebih berkarya lagi di dunia luar. Menurut gue penting karena biar gak ada lagi diskriminasi. Penting banget karena agar semua orang dapat memperoleh perlakuan yang sama dan adil. Sangat penting karena dengan adanya kesetaraan gender berarti itu pria dan wanita bisa saling menghormati. Penting karena itu kesetaraan buat manusia. Penting karena dengan kesetaraan gender kita bisa mendapatkan hak dari masing-masing gender sehingga tidak terjadi diskriminasi. Sangat penting karena diskriminasi berdasarkan gender masih sering terjadi di seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia. Jadi dengan adanya kesetaraan gender diharapkan bisa mengkritisi budaya yang sudah ada yang dapat merugikan hak laki-laki maupun hak perempuan. Oke, setara bukan berarti sama. Kalau menurut gua yang masuk setara ini adalah wanita dan pria sama-sama mendapatkan hak yang sama, baik dalam pendidikan, dalam politik dan yang lain-lain. Tapi yang tidak masuk samanya itu adalah wanita derajatnya lebih tinggi daripada pria, tapi pria mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar daripada wanita. Menurut gua kalau kesetaraan gender bukan berarti sama itu memiliki arti kayak kodrat cewek tidak bisa ditukar dengan kodrat cowok, begitupun sebaliknya. Setara bukan berarti sama, yaitu bukan berarti menuntut perempuan untuk sama dengan laki-laki, tapi untuk mendukung perempuan dan laki-laki agar mendapat kesempatan di posisi yang sama. Menurut saya, pendapat tentang statement setara bukan berarti sama yaitu memiliki arti yang seimbang. Artinya tidak ada yang di atas maupun tidak ada yang di bawah. Setara itu bukan berarti sama, kayak pertimbangan nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah. Memperjuangkan kesetaraan gender bukan berarti kita menuntut perempuan untuk sama dengan laki-laki, melainkan mendukung perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan posisi yang sejajar. Setara berarti bukan sama. Itu memiliki arti bahwa kesetaraan gender itu bukan sebuah kebebasan untuk merubah kodrat yang sebenarnya. Karena kesetaraan gender itu adalah seimbang dalam arti kesempatan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan dalam memiliki peran, mentalitas, dan karakter dalam segala bidang yang ada. Gue setuju banget karena tuh di pendapat kali ini tuh itu nggak memandang ras, agama, suku dan lain-lain sih. Menurut gue setara bukan berarti sama itu berarti cowok sama cewek masih ada perbedaannya yang tergantung dari orangnya masing-masing. Setara bukan berarti sama, itu kayak timbangan, jadi sama-sama rata. Statement ini gue setuju karena kalau misalkan setara bukan berarti sama itu juga ada perbedaan kan, kayak ras, suku, agama, budaya dan lain-lain. Jadi gue untuk statement kali ini gue bakalan setuju. Setara bukan berarti sama, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah, jadi itu kayak sejajar. Ya kalau menurut gua sih kita harus saling menghargai satu sama lain meskipun kita sama tapi kita tak serupa. Kesetaraan gender di sini bukan berarti perempuan bisa merubah kodratnya menjadi laki-laki ataupun laki-laki bisa merubah kodratnya menjadi perempuan. Oke, menurut gue itu tujuan kesetaraan gender itu yang pertama
agar para wanita tidak tertindas, agar para wanita mendapatkan hak-hak yang sama dengan para pria, dan agar wanita lebih sejahtera pastinya. Tujuan dari kesetaraan gender ini adalah supaya wanita dan laki-laki memiliki hak dan kesempatan yang sama. Agar setiap orang memperoleh yang sama dan adil. Menurut gua tujuan dari kesetaraan gender ini bisa membuat kita lebih menghargai dan tidak melecehkan dari pihak masing-masing, walaupun wanita walaupun pria sih. Mungkin Tujuan dari kesetaraan gender bukan hanya untuk memenangkan hak perempuan saja, tetapi juga mengkritisi budaya yang sudah ada selama ini, yaitu yang sifatnya itu merugikan hak laki-laki dan perempuan, dan untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan, dan juga mengakhiri segala bentuk diskriminasi. Tujuannya adalah untuk memberikan perlakuan adil kepada semua gender, terutama terkait dengan kebijakan tertentu. Supaya setiap orang memperlakukan secara adil dan saling menghargai antara sama pria ataupun wanita. Agar tiap orang mendapat perilaku yang adil dalam masyarakat. Agar tiap orang dapat perlakuan yang sama dan adil dalam masyarakat. Agar setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama dalam masyarakat. Menghapus dan mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum wanita. Biar ada keadilan aja sih dari antara cewek sama cowok dan bisa saling menghargai. Pelajaran apa sih yang lo ambil dari sosok Ibu Kartini? Menurut gua sosok Ibu Kartini itu adalah sosok yang berani, tegas, sederhana, dan juga sangat pintar. Karena dengan kepintarannya, dengan keberaniannya, Ibu Kartini membawa kesejahteraan untuk para kaum wanita hingga saat ini. Kita harus berani untuk speak up, kita harus percaya diri, dan kita juga tidak boleh mudah menyerah untuk apa yang ingin kita raih. Pelajaran yang gue ambil dari sosok Kartini adalah perempuan yang sederhana, cerdas dalam berpikir, dan bijak dalam bertindak. Pelajaran dari sosok Ibu Kartini itu dia tidak menyerah dalam hal apapun, terus bekerja menggapai cita-citanya sampai untuk kemajuan diri. Ketegasan beliau dalam memimpin, ketekunannya, dan cara beliau merakyat. Pelajaran yang dapat diambil dari Ibu Kartini yaitu adalah kita sebagai seorang wanita itu harus memiliki sikap yang tangguh, optimis dalam menggapai apa yang kita inginkan, lalu mandiri, serta dapat berguna bagi orang lain maupun diri sendiri. Pelajaran yang bisa diambil itu teguhnya Ibu Kartini untuk menjunjung tinggi emansipasi wanita. Sifat keberaniannya dan juga hidupnya yang sangat sederhana. Inspiratif, karena sosok Raden Ajeng Kartini ini merupakan sosok yang pemberani sehingga menjadikan inspirasi bagi negara Indonesia ataupun bagi bangsa lain. Cerdas, independen, dan berwibawa. Semangat dalam berjuang demi meraih cita-cita. Pelajaran yang bisa diambil menurut gue itu lu jangan takut untuk menyampaikan aspirasi lu ke orang lain jika itu harus dan benar. Penting, karena perempuan suka dianggap rendah oleh laki-laki. Ibu Kartini mengajarkan wanita itu harus berani, optimis, mandiri, dan harus berwawasan luas. Halo? Apa pertanyaan?